Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam bahasan al-wala wal bara. Al-wala, kembali kita ingatkan bahwa definisi al-wala adalah mencintai orang-orang beriman, mencintai kaum muslimin, berkasih sayang dengan mereka, terhadap mereka, menolong dan membantu mereka, serta bersikap tulus terhadap mereka dengan cara diantaranya adalah menasihati mereka disebabkan karena adanya keimanan dalam diri mereka serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari al-wala. Dan makna dari al-bara adalah membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir maupun orang-orang munafik, sekaligus berlepas diri dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan mereka dengan meninggalkan apa saja menjadi ritual keagamaan mereka, kebiasaan kehidupan beragama mereka, dan menjauhi apa saja yang menjadi ciri khas mereka. Ini makna dari al-bara. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, dan kita akan lanjutkan penjelasan tentang bentuk-bentuk al-wala yang diharamkan. Al-wala kita terjemahkan dengan loyalitas. Loyalitas yang diharamkan diantaranya seperti yang kita telah sebutkan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah loyalitas yang dia menghantarkan pelakunya kepada kekufuran, dan yang kedua adalah loyalitas yang tidak menghantarkan pelakunya kepada kekufuran, namun itu termasuk yang diharamkan. Baik, untuk jenis yang pertama al-wala atau loyalitas yang diharamkan dan dia menghantarkan pelakunya kepada kekufuran, sudah beberapa yang telah kita sebutkan. Berikutnya adalah di antara bentuk dan contoh loyalitas yang diharamkan dan ini menghantarkan pelakunya kepada kekufuran adalah berkunjung ke rumah-rumah ibadah orang-orang kafir untuk turut serta beribadah di sana, atau meyakini bahwa kunjungan ke rumah-rumah ibadah tersebut merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan
bentuk yang disukai di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya ya bentuk loyalitas yang berlebihan, bahkan menghantarkan pelakunya terhadap kepada kekufuran. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih luas daripada itu, berikutnya bentuk loyalitas yang diharamkan dan ini bisa menghantarkan pelakunya kepada kekufuran adalah klaim atau seruan ya bahwa agama semua adalah sama, yaitu kesamaan agama, kesamaan seluruh agama, bahwasanya seluruh agama adalah benar, bahwasanya seluruh agama adalah jalan yang masing-masing mereka menuju kebenaran dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan hanya Islam namun seluruh agama, ya, itu menghantarkan seseorang itu kepada kebahagiaan, kepada surga, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jalannya berbeda-beda. Ya, demikian. Dengan dalih kata mereka tidak satu jalan menuju Roma. Maka kita katakan ini adalah bentuk ya kekufuran. Ya, ini merupakan bentuk kekufuran. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, jika ini maksudnya adalah bentuk loyalitas terhadap orang-orang kafir, ya. Nah, ini tentunya loyalitas yang diharamkan sekaligus menghantarkan pelakunya kepada kekufuran. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana bisa ya selain Islam dinyatakan sebagai kebenaran? Bagaimana ya selain Islam itu sebagai dinyatakan sebagai kebenaran, agama kebenaran? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ya, di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, siapa saja yang mencari Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima, maka sekali-kali tidak akan diterima kebaikan sedikit pun darinya, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa agama selain Islam adalah agama yang tertolak. Agama selain Islam bukanlah agama yang diterima. Sampai pun kebaikan yang banyak yang dilakukan oleh pemeluknya, pemeluk selain Islam ini, maka tidak akan diterima, bahkan dia diklaim atau dicap sebagai orang yang merugi di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa batilnya selain dari agama Islam. Demikian. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 19, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidak ada agama lain ya di sisi Allah kecuali Islam. Sehingga agama-agama yang lain itu adalah agama yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama yang batil, agama yang tak diterima ya kebaikan sedikit pun dari pemeluknya. Walaupun persangkaan manusia berdasarkan akal serta fitrahnya bahwasanya apa yang dilakukan itu merupakan kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini wajib bagi kita setiap muslim mukmin meyakini bahwa ya selain dari Islam itu adalah agama kebatilan, agama ya penyimpangan dan agama kesesatan.
Bahkan siapa saja yang ragu tentang kebatilan seluruh agama selain Islam, maka keraguan itu merupakan bentuk kekufuran. Ya, keraguan itu bisa pula menghantarkan orang yang ragu tersebut kepada kekufuran. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Harus yakin kita, wajib kita meyakini bahwa Islam adalah agama kebenaran. Demikian karena agama itu ya dibawa oleh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fath ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda yaitu petunjuk, wa dinil haqqi dan agama yang benar, agama kebenaran, itulah Islam, liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah memenangkan agama tersebut ya di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah keyakinan setiap muslim ya, keyakinan setiap muslim yang tidak boleh ada keraguan padanya bahwa Islam adalah agama kebenaran, Islam itu adalah agama keselamatan, Islam adalah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang hanya satu-satunya dia yang diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Islam itu menghapus seluruh agama yang terdahulu yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bahkan kitab suci yang menjadi referensi sumber ajaran Islam ini yaitu Al-Qur'an itu menghapus semua kitab-kitab suci sebelumnya, itu menghapus hukumnya. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Maka apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran tersebut, maka itulah yang diterima. Adapun yang tidak ditetapkan bahkan dinyatakan kebatilannya, maka itu ditolak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya ajakan dan seruan ya, klaim bahwa agama itu sama, semua agama adalah sama, bahwasanya semua agama itu menghantarkan kepada kebenaran, bahwasanya semua agama itu menghantarkan kepada surga, maka ini merupakan bentuk penyimpangan yang murni, bentuk penyimpangan yang murni ya. Ini adalah penyimpangan yang betul-betul ya sejati penyimpangan. Dan inti dari semua ya penyimpangan, dan itu ditolak oleh akal manusia para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Bahkan tidak ada satupun orang-orang kafir yang menyatakan demikian ya. Tidak ada orang-orang kafir di luar Islam yang mereka menyatakan bahwasanya semua agama itu sama ya. Bahkan mereka meyakini bahwa ya agamanya yang benar ya, adapun di luar agamanya maka tidak benar ya, itu merupakan ya agama kekufuran menurut ya keyakinannya seperti itu. Maka para muslim rahimani rahimakumullah, mengapa ada ya, mengapa harus ada, mengapa kok bisa ada ya di dalam agama ini atau di dalam tubuh umat Islam ini orang-orang yang mereka itu mengklaim bahwasanya semua agama. Nah, tidaklah ini dimunculkan melainkan ya ini untuk membuat kerusakan ya, mencerai-beraikan barisan kaum muslimin ya di tubuh kaum muslimin sendiri. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus memerangi pemikiran seperti ini. Kita harus menolak pemikiran seperti ini ya.
tidak ada akal yang membenarkan bahwa semua agama adalah sama. Dan anehnya orang yang menyeru bahwasanya semua agama itu sama, anehnya dia tidak berpindah dari satu agama kepada agama yang lain. Hari ini dia beragama Islam, besok dia beragama Konghucu, ya. Lusa dia beragama Buddha, ya. Besok lusa kembali dia beragama Hindu dan seterusnya. Ya, seluruh agama yang ada di dunia ini dia yakini. Dia berpindah dari satu agama dan agama yang lainnya. Demikian. Seperti itu. Jika memang dia meyakini semua agama itu benar. Tapi anehnya orang-orang seperti ini yang mengaku semua agama sama atau yang mengklaim semua agama sama, dia tidak melakukan hal tersebut. Mengapa? Bila dia keluar dari Islam menuju agama yang lain, maka dia tidak lagi memiliki power, dia tidak lagi memiliki peluang untuk bisa mempengaruhi orang-orang Islam, ya, orang-orang awam, orang-orang Islam yang awam, yang bila diyakini bahwasanya orang tersebut telah keluar dari Islam, maka tidaklah berlaku lagi tawaran, ya, dan ajakannya. Demikian. Maka dia hanya menyerukan bahwa semua agama sama, ya. Namun dia tetap memilih Islam. Oleh karenanya tindakan ini sendiri sesungguhnya membatalkan pernyataannya, ya. Baik itu dia menginginkan keburukan di dalam Islam ini ataupun mungkin, ya, dia menginginkan yang lainnya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka klaim bahwasanya agama semua agama ini adalah sama, ini klaim yang tidak sesuai dengan akal, bahkan tidak sesuai dengan kenyataan. Demikian, lebih-lebih, ya, tidak sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Islam adalah agama keridhaan, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Islam adalah agama kesempurnaan, Islam adalah agama kenikmatan, Islam adalah agama keridhaan. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya dia, tidak ada yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang mengklaim, ya, bahwasanya semua agama itu adalah sama, semua agama itu mengarah kepada Tuhan yang sama, ya, dan semua agama itu mengarah kepada surga yang sama, ketahuilah ini kebatilan. Siapapun yang mengucapkannya, ini adalah penyimpangan. Siapapun yang mengklaimnya, ini adalah kesesatan. Siapapun yang mengusungnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara bentuk, ya, loyalitas yang diharamkan dan ini bisa menghantarkan pelakunya kepada kekufuran, ya, adalah berloyalitas kepada orang-orang kafir dengan cara menolong orang-orang kafir untuk menimpakan keburukan kepada orang-orang Islam, ya. Seperti menolong orang-orang kafir, ya, untuk memerangi orang-orang Islam, atau menolong, ya, orang-orang kafir untuk memerangi, ya, menyerang orang Islam. Demikian, baik itu dengan hartanya, baik itu dengan senjatanya, demikian, atau dengan cara, ya, melakukan, ya, mata-mata, ya, memata-matai kaum muslimin, melihat kelemahan mereka, melihat peluang, ya, untuk menimpakan keburukan kepada kaum muslimin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab tafsirnya, Tafsir As-Sa'di, beliau menyatakan ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Dan siapa saja yang berloyalitas kepada mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim, ya. Beliau mengatakan
wa dzalika dzulmu yakunu bihasabi tawalli. Kedzaliman tersebut itu sesuai dengan loyalitas yang dilakukan. Fa in kana tawalliyan tamman kana dzalika kufran mukhrijan an dairatil islami wa tahta dzalika minal maratibi ma huwa ghalidun wa ma huwa dunahu. Maka apabila loyalitas tersebut secara sempurna diberikan kepada orang kafir itu, ya, maka hal itu merupakan kekufuran yang bisa menghantarkan pelakunya ya keluar dari ya, wilayah Islam, itu keluar dari ya keislaman seseorang, ya, keluar dari keislaman, ya. Nah, di bawah itu ada dia tingkatan-tingkatan yang sangat buruk, ya, yang parah, dan ada juga yang di bawahnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini bentuk kekufuran, ya, yaitu loyalitas yang bisa menghantarkan pelakunya kepada kekufuran, dan tentunya ini diharamkan. Nah, insyaallah taala kita akan menyebutkan pada waktu mendatang ya dua bentuk dari menolong orang-orang kafir, ya, untuk menimpakan keburukan kepada kaum muslimin, insyaallah taala pada waktu mendatang. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita. Baik, pertanyaan yang telah masuk, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz selalu beserta keluarga. Ada pertanyaan seorang teman dari Ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. Suami ini lagi Allah uji melalui istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Istrinya berselingkuh, menelantarkan anak-anak dan suami. Keluarga istri pernah ya memergoki mereka di rumah sewa, dan ketika ditanya si istri ini sudah menikah lagi dengan selingkuhannya dan sekarang hamil. Uang belanja yang diberikan suami habis buat biaya kehidupan istri dan selingkuhan, bahkan meminjam uang di bank atas nama suami. Menipu orang dengan iming-iming diterima di sebuah perusahaan yang digeluti oleh suami karena suami bekerja di sana, ya. Mereka terlilit hutang sementara suami menghadapi semuanya, ya, sementara istri menghindar. Ibu itu sering ibu dari sang penanya itu sering menasihati mereka berdua, bahkan ya ibu menyarankan suaminya untuk ambil tindakan tegas tentang hal ini. Tapi suaminya beralasan terlalu cinta dan kasihan dengan anak-anak. Jadi sampai sekarang suami masih tetap mempertahankan rumah tangganya yang seperti itu. Istri pulang ke rumah semaunya, malah lebih sering tidur di kos. Ya sudah pernah dipanggil pihak keluarga untuk hal ini, sang istri sebentar saja betah di rumah lalu mengulang ya perbuatannya yang sama. Pertanyaannya, kalaupun suami harus bertahan, apa hal yang harus dilakukan menurut pandangan Islam? Yang kedua, apa sikap seorang suami yang seperti ini bisa dikarenakan sihir? Ya, kemudian ketiga, berikutnya adalah berikan nasihat ya buat istri. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan kejadian dan fenomena yang membuat hati kita miris, ya. Dan tentunya tak lupa kita mendoakan untuk saudara kita ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keteguhan iman kepadanya, ya. Demikian pula ya agar Allah SWT memberikan kehidupan rumah tangga kepadanya yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah, ya. Dan semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepadanya ya dalam segala bentuk kesabaran. Baik. Nasihat untuk suami seperti ini, maka yang pertama sekali adalah jangan membiarkan istri seperti ini, ya.
diharamkan untuk membiarkan ya istri seperti ini, ya, membiarkan istri yang ini merupakan tanggung jawab bagi suami untuk mendidiknya dan mengarahkannya dalam kebaikan, ya, bila dibiarkan melakukan pelanggaran ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya sampai melakukan kemesuman seperti ini, ya, perselingkuhan, maka status dari suami seperti ini disebut dengan dayus, ya. Dan dayus suami yang dayus seperti ini, ya, ini bisa terancam dengan neraka. Jadi ini merugikan diri sendiri, bahkan ini merugikan kehidupan ya rumah tangga beserta dengan anak-anak, ya. Maka tidak ada jalan kecuali pilihannya ya menceraikannya, atau kasih pilihan bertobat ya dari perbuatannya, menghentikan ya perbuatan yang saat ini dilakukan dengan berselingkuh seperti itu, atau cerai, demikian. Nah, kalau tidak ada keinginan atau tidak ada tanda-tanda tobat dari sang istri, maka tidak ada jalan kecuali harus menceraikan, ya. Harus menceraikan. Mengapa? Karena ya mempertahankannya ini hanya akan menambah dosa, ya. Mempertahankannya ini hanya akan menambah dosa. Kecintaan janganlah sampai membuat kita celaka, ya. Cinta jangan sampai membuat kita celaka, ya. Ingat ya ancaman Rasulullah SAW tentang ya laki-laki dayus, ya, laki-laki dayus yang tidak ada kecemburuan ya kepada wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya atau di bawah tanggung jawabnya untuk melakukan dosa-dosa, ya, pelanggaran-pelanggaran, ya. Bahkan ya ini dibiarkan. Tidak demikian, harus dihentikan, demikian. Ya, dihentikan. Nah, di antaranya adalah ya di antaranya agar tidak berkelanjutan dosa dayus ini, maka ya memisahkan tanggung jawab ini atau mengangkat atau menghentikan tanggung jawab ini dengan melepaskannya dari tanggung jawab dengan cara menceraikannya. Dan tentunya hal ini terlebih dahulu disampaikan kepadanya, ya, kepadanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan semua ya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Demikian, ya. Ini nasihat untuk sang suami, ya, seperti itu. Jangan menambah dosa dan jangan ya ajarkan kepada anak-anak ya dengan memperlihatkan ya ibunya ini ternyata pelaku perselingkuhan, demikian, ya. Ini ngajarkan kepada anak-anak. Ya, kalau dia anak laki-laki maka dia akan berselingkuh dengan ya perempuan yang lain karena dilihatnya ternyata ya selingkuhan dari ibunya ini bebas untuk bisa ya melakukan perselingkuhan. Kalau ini anak perempuan, naudzubillah min dzalik, maka dia bisa meniru ibunya. Nah, ini harus dijauhkan dari ibu yang seperti ini. Kecuali ibunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan maksudnya adalah dijauhkan untuk melihat kejadian-kejadian seperti ini, sehingga ini jadi pendidikan dan pelajaran yang buruk bagi sang anak dari orang tuanya, seperti itu. Nah, ya, jangan sampai cinta itu membuat celaka pribadi, celaka rumah tangga, celaka ya putra dan putri kita, demikian, ya. Jangan sampai demikian. Baik, ya. Adapun nasihat kepada istri, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Hidup ini cuma sementara, ya. Kenikmatan yang kita dapatkan dari kemaksiatan adalah kenikmatan yang semu, ya, seperti itu. Kalaulah ya silahkan saja mungkin memilih, ya, jangan meneruskan perselingkuhan seperti itu. Ya, silakan memilih, ya. Ya, memilih saja, bertobat kepada Allah. Kalaulah memang sudah bertobat, ya, maka kemudian memilih apakah ya mungkin minta kepada sang suami untuk menceraikan, ya, atau tetap saja terhadap suami, ya. Begitu. Ya. Bertobat kepada Allah. Sesungguhnya ada jalan untuk taubat, ya.
seburuk apapun pandangan manusia, namun bila ya benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Demikian insyaallah taala. Dan Allah akan memperbaiki amal-amal kita berikutnya. Bertobat kepada Allah. Jangan sampai ya kenikmatan yang semu ini akan menghilangkan kenikmatan yang kekal abadi kelak di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian. Nah, seperti itu. Itu adalah zina ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wassa'a sabila ya. Sesungguhnya ya itu adalah kekejian dan itu jalan yang buruk, demikian seburuk-buruknya jalan, maka tinggalkan demikian. Tidak ada kebaikan padanya, itu hanya kenikmatan yang semu ya. Bertobat kepada Allah. Nah, kemudian memilih, silahkan apakah memilih sang suami ya, maka tinggalkan selingkuhannya, atau memilih selingkuhan dengan cara ya minta kepada suami untuk menceraikan ya, seperti itu ya. Demikian, kemudian menikah dengan ya selingkuhannya dan ajak selingkuhannya untuk bertobat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya, bertobat kepada Allah, demikian ya. Dan kemudian mereka menikah. Nah, insyaallah taala dengan demikian akan ada kebaikan dalam kehidupan berikutnya ya, di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Adapun sihir yang diduga, maka ini belum tentu ada kepastiannya ya. Namun barangkali bisa untuk dilakukan dengan cara meruqyah sang suami ini ya, meruqyah terlebih dahulu ya. Apakah betul-betul dia di bawah pengaruh sihir? Nah, bila ada reaksi tentunya maka ini bisa jadi memang ada pengaruh sihir. Namun bila tidak ya, maka barangkali ini tidak. Ini murni barangkali sekedar cinta dan sayang ya, cinta dengan istri dan kasihan dengan anak-anak ya, seperti itu. Hanya saja alasan ini tidak benar ya, maka ini harus dihentikan ya, dihentikan. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, apakah ketika sholat kita harus membaca ta'awudz sebelum bismillah di setiap rakaat? Ya. Apakah ketika sholat kita harus membaca ta'awudz sebelum bismillah di setiap rakaat? Baik, para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah ini ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, demikian. Nah, saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa ya ada anjuran untuk membaca ta'awudz ya sebelum bismillah di awal setiap rakaat itu. Itu ketika membaca hendak membaca Al-Fatihah ya, membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah Al-Qur'an, maka dianjurkan ya untuk membaca ta'awudz ya. Adapun membaca surat, maka tidak ada anjuran untuk membacanya, karena ini adalah kelanjutan dari bacaan, maksudnya bacaan yang dibaca setelah Al-Fatihah, yang Al-Fatihah ini sudah dimulai dengan ta'awudz, demikian ya. Walaupun ada ulama yang lain mengatakan tidak ada anjuran demikian ya. Namun saya condong berdasarkan firman Allah tadi, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim ya. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ya, membaca ta'awudz ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan. Assalamualaikum Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya. Semoga Ustadz dan umat Islam selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya,
Yang pertama, apa hukum apabila seorang laki-laki sering tidak mengerjakan salat Jumat? Yang kedua, apa yang harus kita sampaikan atau kita beritahu kepada seseorang yang masih melakukan peringatan 7 hari, 40 dan seterusnya untuk orang yang sudah meninggal dunia dengan maksud untuk mendoakan, Ustaz. Syukron. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang wajib baginya untuk salat Jumat dan tidak memiliki udzur, yaitu laki-laki yang telah dewasa, ya tentunya bukan wanita, dan dia dalam kondisi mukim dan tidak sakit, ya, dan dia bukanlah seorang budak, maka wajib baginya untuk, ya, dan tentunya memiliki akal, ya, maka wajib baginya untuk sholat Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, fa alaihi al-jum'atu yaumal jum'ati illa musafirun aw maridun aw musafirun aw imra'atun aw sabiyyun aw mamlukun. Hadis riwayat Daruqutni. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib bagi dia salat Jumat di hari Jumat, kecuali orang yang sakit, orang yang safar, wanita, budak, wanita, anak kecil dan budak, demikian, seperti itu. Hadis riwayat Daruqutni dengan derajat yang hasan. Nah, ini wajib untuk melakukan salat Jumat, ya. Nah, apabila meninggalkan salat Jumat, ada hadis yang menyebutkan, ya, man taraka salasa juma'in tahawunan, siapa saja meninggalkan 3 kali salat Jumat, ya, 3 kali salat Jumat karena meremehkan, maka, ya, taba'allahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengunci, menstempel hatinya, demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ada pendapat di kalangan para ulama tentang hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat Jumat secara 3 kali berurutan, demikian. Karena Allah SWT menutup hatinya, mengunci hatinya, ya, sebagaimana Allah SWT yang mengunci hati orang-orang kafir, demikian, seperti itu. Oleh karenanya, ya, berhati-hati bagi kita, ya, untuk meninggalkan sholat Jumat, bahkan sekali saja, ya, bahkan sekali saja kita berhati-hati meninggalkan sholat wajib itu, ya, sholat wajib itu, demikian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam satu hadis, ya, yang ini bersifat umum hadisnya, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum, ya, as-salah faman taraka as-salah faqad kafara, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu hadis, ya, sesuatu yang diketahui pembeda antara kita, yaitu orang-orang muslim, dengan mereka, itu orang-orang kafir, adalah salat. Maka siapa saja meninggalkan salat, maka dia telah kufur, disebutkan seperti itu. Maka hati-hati untuk meninggalkan salat, ya, lebih-lebih salat yang ini kewajibannya ini sepekan sekali, lebih-lebih, ya, di hari tersebut adalah hari raya umat Islam yang bersifat pekanan, yaitu hari Jumat, sholat Jumat, demikian, ya. Baik, ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Kemudian jawaban untuk pertanyaan kedua, ya, tentang orang yang membiasakan untuk melakukan, ya, peringatan-peringatan kematian, ya, seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari, mungkin 1000 hari, ya, setahun dan seterusnya. Baik, yang bisa kita sampaikan kepada mereka pertama sekali adalah mendoakan kepada mereka dengan doa hidayah, seperti itu, ya, doakan hidayah kepada mereka. Kemudian berinteraksi dengan mereka dengan akhlak mulia, sehingga mereka ini
mudah nantinya untuk menerima nasihat, ya. Kemudian yang ketiga, bisa kita memberikan ya penjelasan kepada mereka bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap ya amalan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia tertolak, demikian, seperti itu, ya. Namun harus dengan bahasa yang lemah lembut, tidak menjustifikasi, yaitu memvonis dan seterusnya, menghakimi, menghukumi dan seterusnya, ya. Tapi sifatnya adalah pencerahan, ya. Begitu juga edukasi yang benar, ya. Seperti itu. Kemudian bisa juga disampaikan bahwasanya kebiasaan memperingati hari-hari seperti ini, yaitu dengan menempatkan ya waktunya, menyesuaikan waktunya dengan waktu 7, 40, kemudian 100, setahun, 1000 dan seterusnya. Maka ini ya merupakan kebiasaan orang-orang Hindu, ya, kebiasaan orang Hindu di dalam memperingati kematian orang-orang yang telah wafat di antara mereka, seperti itu. Nah, ini bisa disampaikan dengan bukti-buktinya, ya. Dan beredar ya ada tulisan ya artikel tentang waktu-waktu peringatan kematian bagi orang-orang Hindu. Silakan mungkin bisa dicari ya tulisan tersebut ya lewat mungkin Google, ya, seperti itu. Baik, berikutnya ya. Nah, tentunya alasan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ya melakukan acara-acara upacara seperti ini ya yang menyesuaikan waktunya dengan 40, 7, 40 dan seterusnya, ini adalah untuk kirim doa dan kirim pahala. Maka bisa dijelaskan kepada mereka solusinya secara syar'i, bahwasanya dalam Islam, yang Islam ini adalah agama kesempurnaan. Nah, ini tentunya mengajarkan segala hal, termasuk diantaranya adalah mengajarkan doa dan kirim pahala. Ya, adapun doa, maka doa setiap kaum muslimin akan sampai kepada saudaranya. Demikian, ya, sampaikan kepadanya, ya, bahwa Rasulullah bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab, demikian. Seperti itu, sampaikan, ya. Seperti itu. Dan dalam Al-Qur'an juga ada doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ya. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Mereka telah wafat, maka doakan. Ini menunjukkan bahwasanya doa ini berlaku untuk orang-orang yang telah wafat, ya, yang lebih dahulu wafat dengan membawa keimanan, seperti itu. Demikian, ya. Maka doakan, ya. Jadi berdoa, ajarkan. Nah, lebih-lebih doa anak yang saleh, ya, seperti itu. Dan sampaikan juga kepadanya bahwasanya setiap anak selagi dia masih ada keimanan dan keislamannya, kesolehan-kesolehan anak-anak ini akan sampai pahalanya kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala ya kedua orang tuanya. Maka motivasi kepada anak-anak untuk banyak beramal, ya, karena amal tersebut, amal dilakukan oleh seorang anak akan sampai kepada orang tuanya, ya, karena anak itu adalah hasil usaha orang tua, sementara hasil usaha itu akan didapatkan oleh yang mengusahakannya, ya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, kata Allah. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan dan atas jiwa tersebut tanggungan keburukan yang dia upayakan. Demikian, ya. Demikian, ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Yang di antara yang diusahakan manusia itu adalah anak. Bahkan Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah termasuk hasil usaha terbaik kalian. Seperti itu. Rasulullah juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin, apabila manusia itu mati, meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama min shadaqatin jariyatin,
Yang pertama sedekah jariah, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awaladin salihin yad'u lahu, yang ketiga adalah anak yang melakukan kesalehan yang diantara sifatnya mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Demikian, seperti itu. Jadi anak itu aset bagi orang tuanya, aset bagi orang tuanya, modal bagi orang tuanya. Yang tentunya anak ini punya sifat kesolehan, yang melakukan amal-amal soleh. Demikian. Nah ini jadi modal bagi orang tuanya untuk mendapatkan kiriman pahala dari anak-anaknya. Secara khusus ada amal-amal khusus yang bisa dikirimkan pahala untuk orang tuanya atau orang yang meninggal dunia. Seperti contohnya adalah ia bersedekah atas nama orang tua tersebut atau dengan niat untuk orang yang meninggal dunia tersebut. Ya, maka ini bisa dibenarkan. Ya, ada seorang sahabat yang mengatakan, ya, inna ummi tuwufiyat, ibuku sesungguhnya telah wafat, ayam fa'uha an atasaddaqa anha, apakah bermanfaat baginya aku bersedekah untuknya? Kata Rasulullah, na'am, iya. Sampai kemudian mohonkan ampun juga orang tua. Nah seperti itu. Baik, nah inilah yang bisa disampaikan ya kepada orang yang masih melakukan peringatan-peringatan kematian tersebut. Nah semoga bermanfaat. Baik, kita cukupkan ya untuk penyampaian materi, demikian pula menjawab pertanyaan yang telah masuk. Kita tutup kajian ini ya, kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu berasal dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf, para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah, seperti itu. Kembali kita ya motivasi kepada saudara-saudara seiman, mari kita arahkan sebagian harta kita ya untuk berdonasi pembebasan lahan, yang nantinya di lahan ini akan dibangun sebuah masjid di wilayah Medan dan sekitarnya yang disebut dengan, yang kita namakan dengan Masjid Al-Muwahhidin ya, Masjid Al-Muwahhidin ya. Saat ini baru terkumpul sekitar 28,12% dari total biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan tersebut, 8,5 miliar. Demikian, silahkan salurkan donasi Anda, infak dan sedekah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7127485555. Saya ulangi, ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Demikian ya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada, dan insya Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.